teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Mustika. Saya dari P4S, Petani Muda Keren, Agro Edu Wisata Desa Pancasari, Kecamatan Suksade, Kabupaten Buleleng. Kali ini kita akan mulai mencoba untuk memakai media tanam mitigasi tetes, yaitu dari medianya sekam bakar. Media yang pertama kita pakai adalah sekam bakar, terus ada slabnya, terus nantinya ada dripnya, terus dengan metode yang kita pakai sistem mitigasi tetes penanaman piramid. Untuk itu pertama kita akan mengisi sekam ini ke slab. Ayo silakan isi. Bapak-bapak bisa lihat, untuk pengisian ini, pengisiannya tidak boleh lebih dari 80%, karena biar tidak terlalu padat. Nanti rongga udara bisa masuk di dalamnya. Ini panjangnya menjadi 80 cm. Nanti 80 cm ini kita akan bagi menjadikan media tanam. Oke, saya perkenalkan sekarang. Ini namanya piramid untuk tempat produksi. Yang pertama, kenapa kita pakai piramid ini? Ini membuat efisien tempat. Karena apa? Untuk satu rak tingkat ini sama dengan di lahan satu pleret bedengan. Nanti kita sudah menghemat lahan minimal 5 kalinya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa melakukan penyiraman dengan gampang. Kenapa? Karena penyiramannya kita sudah pakai drip semua dengan EOT-nya. Terus kita mempermudah perawatan, karena kita tidak perlu duduk-duduk, kita jongkok-jongkok untuk merawat tanaman. Semuanya sudah bisa dilakukan dengan berdiri. Terus yang ketiga, kita menjaga higienisnya. Karena apa? Ini kita tidak pakai tanah dan tempatnya di tempat yang tinggi, berarti higienis. Semuanya bisa kita atur. Ini tingginya bisa kita atur sendiri. Kenapa? Berapa tinggi kita, itu yang kita pakai batasan untuk petik. Nantinya semuanya menjadi, karena ini dipakai tempat pariwisata, jadinya semua menjadi rapi dan higienis. Oke, proses selanjutnya adalah pemasangan drip. Itu harus dilobangin dulu, karena drip harus masuk ke dalam slab. Oke, sekarang kita di tahap penjenuhan. Setelah tadi dikontrol, semua lubang-lubang drip sudah ada di dalam. Sekarang akan kita pakai di fase penjenuhan. Mungkin sekarang bisa diinikan bahwa ini langsung dijenuhkan dari tempat tandemnya. Ini masih pakai medianya air, tidak pakai nutrisi. Ini merupakan teknologi yang kita lakukan, yaitu mitigasi tetes ini. Kita mengajari bahwa kita tidak perlu kotor-kotor keras. Ini tidak ada tanahnya, tidak ada pakai pupuk kandang, tapi kita pakai VOC. Nanti yang banyak kita pakai untuk organiknya adalah VOC. Nanti penetesan ini akan kelihatan. Nah ini, kita udah mulai. Ini mulai netes, kita tunggu sampai penuh, betul-betul penuh. Karena kalau penjenuhan ini bertujuan untuk menjaga kelembaban untuk media tanam yang baru. Bagaimanapun juga, karena akar-akar dari stroberi yang baru itu masih betul-betul rapuh. Ini wajibnya harus penuh sekali. Sekarang kita menuju ke tahap penyemaian. Bibit stroberi yang bisa disemai itu adalah yang sudah bagus dan memang dari pohon yang bagus. Ini normalnya dia, batang-batangnya udah bagus, kronnya udah bagus. Nanti pengakarannya akan cepat sempurna. Kalau memang dari batang yang kecil, dipakai batang yang kecil kayak gini, nanti kronnya nggak akan sempurna, dia akan kurus. Kalau ini batangnya gede, yakin kronnya pasti gede. Nanti untuk menyemai,
kita memakai sekam bakar juga, karena akan kita tanam di sekam bakar. Ini sekam bakar diisi dengan plastik yang kecil. Ini isinya sedikit, karena hanya 20 hari sudah bisa panen bibit. Dari sini, ini akan gampang. Bisa dilihat, sekam bakar ini masih sekam bakar murni. Sekam bakar murni. Nanti kita pilih bibit yang sudah betul-betul bagus. Nanti diperhatikan tidak boleh crownnya sampai tertutup plastik, karena nanti pertumbuhannya akan terganggu. Yang perlu itu adalah di bawahnya ada di akar. Akarnya sudah masuk, betul-betul masuk. Ini yang perlu diingat dan diperhatikan. Perhatikan ini batang-batang sulur itu harus yang besar. Kalau batang sulurnya yang kecil seperti ini, dia akan kurus, batangnya nggak akan bagus, dan hasil crownnya nggak akan bagus, semaiannya jadi berkurang. Kalau yang besar, akar penyempurnaan akarnya akan bagus, crownnya akan bagus, nanti pembuahannya lebih cepat. Untuk pemilihan pohon, itu pilih yang betul-betul sehat, dan memang crownnya itu bagus, dan pembuahannya maksimal. Karena masing-masing stroberi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau di Shachinoka ini dia akan berbuah dan bersulur. Kalau jenis California, jenis Rosalinda, kalau dia bersulur tidak akan keluar buah. Berarti kita harus memilih. Karena yang ini memang kita sengaja mencari buah yang genjah, terus bersulur banyak, dan memang betul-betul buahnya bagus. Ini sistem penyiraman kita. Yang pertama kita udah pakai tandem. Terus sistem irigasi tetesnya sudah terpasang semua. Semuanya sudah ada dengan nyaman. Tapi teknologi akan membantu kita lagi. Dengan teknologi AOT kita semua terbantu. Walaupun dari mana-mana kita bisa nyiram. Mungkin bisa dilihat sekarang, kalau kita mau siram sini, tinggal pencet di irigasi. Nanti ini akan tersiram sendiri. Terus kalau malam hari, pinginnya malam hari, kita akan buka lampu langsung di sini juga. Dia akan nyala. Berarti kita bisa aktivitas malam hari bisa, terus melihat kondisi di sini bisa dari jauh. Berarti lampunya malam-malam ingin hidupin 5 menit, matiin lagi, kita bisa lakukan. Itu teknologinya berarti nyaman. Semuanya bisa dikontrol di sini. Ini ada temperatur, ada di mengukur kelembaban pH tanah, untuk suhu udara di sekitar. Semuanya bisa dikontrol di sini. Ini sekarang kita lagi siram-siram untuk di drip irigasi di sini. Bisa dilihat. Ini lagi penyiraman. Ini sudah mulai netes. Nah, ini penyiraman kita sudah memakai ini, tinggal pencet dari mana-mana, kita keluar juga bisa. Ini canggihnya sekarang teknologi membantu pertanian kita. Ini bukti dari mereka sudah jenuh dan sudah cukup untuk disiram itu ada tetesan air. Ini ada tetesan air kayak ini, berarti medianya sudah cukup. Dia sudah jenuh, itu berarti penyiramannya sudah cukup. Nanti kita akan matikan dari sini lagi. Gampang sekali. Semuanya bisa diatur dari teknologi. Tahap selanjutnya yaitu pruning. Ini bertujuan untuk menjaga tanaman tetap sehat. Karena daun-daun tua seperti ini wajib dihilangin untuk menjadikan crown lebih sehat lagi dan pertumbuhan lebih bagus. Setelah crown pruning ini, biasanya akan dia keluar kembali tunas-tunas dan daun-daun yang baru. Nanti untuk memicu pertumbuhan bunga lagi. Ini pruning ini tidak boleh terlalu habis daunnya, karena semakin sedikit daunnya, crownnya akan mengecil. Kita tetap harus memiliki crown-crown yang bagus. Kalau crownnya kecil, otomatis buahnya akan kecil. Kita jaga tanaman ini biar banyak daun ribun, tapi sehat semua.
Ini yang paling penting diperhatikan. Setiap buah yang sudah habis, ini wajib dihilangin. Ini tidak boleh nempel di sini, karena ini sangat mengganggu untuk pertumbuhan. Ini wajib hilang semua. Ini setiap hari dilakukan oleh anak-anak di sini. Ini pagi-pagi mereka akan memilih ini. Hari ini beramai pengunjung, ini dihabisin semua. Ini sekarang kita waktunya panen bibit. Ini sudah umur 15 hari, akar sudah sempurna. Ini sudah bisa dipanen. Panennya itu gampang. Ini sudah bisa panen. Ciri-cirinya adalah akar sudah sempurna. Terus kronnya sudah bagus. Terus airnya sudah hilang. Ini siap dibawa ke tempat produksi. Oke, tanaman yang sudah dipanen, sekarang saatnya harus dirawat dulu. Ini kayak bayi. Ini akarnya masih belum kuat banget ini. Ini sekarang diproses. Bekas potongan tadi disulur, ini harus dihilangin. Daun harus diperjarang. Nanti habis daunnya habis, ini harus dijarangin semua. Ini Sisakan berapa, Pak? ini disisakan 1 atau 2. Sudah cukup karena untuk mengurangi penguapan. Terus ini harus dilobangin. Ini harus dilobangin untuk memasukkan air rendaman ke media, biar media ini betul-betul basah. Nantinya tidak hancur pada waktu penanaman. Sehabis perendaman, ini hanya waktu 3-5 menit sudah cukup untuk direndam, karena ini hanya memerlukan hanya basah saja, media basah sudah cukup. Ini sudah bisa diangkat. Oke, sekarang kita siap untuk ke tempat produksi untuk tanam bibit. Oke, sekarang kita akan mulai nanam. Pastikan medianya tidak pecah pada waktu mau ditanam. Ini akan memastikan kita tanaman tidak stres. Akarnya sudah bagus, medianya sudah basah bagus, dan penyemaiannya cukup. Ini langsung ditanam aja. Pada waktu penanaman, kron tidak boleh terkubur. Kronnya tidak boleh terkubur, karena ini akan bisa busuk. Wajib hanya bisa mengubur di bawah kron atau di bawah akar. Yuk lanjut menanam. Ini penanaman ini kalau sudah tidak pecah tanaman di medianya, ini yakin tidak akan ada stresnya. Nah, penanaman bagusnya pada waktu sore hari karena menghindari matahari terik pada waktu habis ditanam. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Waktu membuka ini berusaha medianya tidak pecah. Untuk pemupukan, untuk spray atas biar tanaman tetap sehat, kita pakai organik semua. Ini kita pakai ada Digro, ada pakainya Guano. Ini Guano ini sangat bagus untuk tumbuhan dan pembuahan. Karena bagaimanapun juga tanaman ini memerlukan K yang tinggi dan P yang tinggi. Karena ini unsurnya sangat bagus di K dan P. Makanya buahnya tetap ada buah dan lebat. Jadi sekarang kita akan lanjutkan dengan packing bibit untuk dibawa keluar daerah. Untuk membawa bibit keluar daerah, perlu diperhatikan media di bawahnya. Media ini harus betul basah, tapi tidak boleh basahnya sampai berair banyak.
Ini berarti lembab penuh. Terus yang kedua, akarnya ini lihat sudah sempurna, terus daunnya sudah bagus. Nanti ini ada proses pemakingan, yaitu yang pertama ini dipotong, ini dipotong semua, dan pastikan daun-daun itu semua seger. Terus jangan lupa untuk menjaga kelembaban di dalam kardus nanti, dalam packagingnya, kita memakai koran untuk menjaga kelembaban. Ini siap berangkat ke Klaten hari ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan menuju ke tempat olahan jusnya yang segar-segar.